kalau imajinasi itu konotasinya positif, dapat digunakan untuk ide-ide baru, untuk membayangkan hal-hal yang bagus-bagus, merencanakan kejadian di depan dan memecahkan masalah di depan dan lain sebagainya. Halusinasi itu konotasinya negatif, yaitu merupakan gejala gangguan mental dan mempengaruhi kesehatan mental, sehingga seseorang itu pandangannya itu negatif, jadi bisa hiper itu ya, bisa paranoid dan bisa efek lainnya, efek yang banyak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi saudara-saudaraku semua. Semoga sehat walafiat terus, jasmani dan rohani. Selalu semangat mengerjakan amalan, lemburan amal kebaikan, supaya terus nambah, terus grafiknya terus naik. Baiklah, kali ini kita masih menyambung dua topik sebelumnya, karena banyak pertanyaan. Soalnya bahasanya menjurus ke psikologik ya. Lalu kita membahas perbedaannya imajinasi dan halusinasi, atau bahasa kerennya, bahasa Gen Z sekarang namanya halu ya. Sebagian orang-orang kalau bercerita ya, ada seperti cerita-cerita mistis dari kiai, itu ada sebagian yang menerima dibilang halu karena belum mengalami. Kalau mengalami itu pasti kita itu akan hakul yakin, karena langsung mengalami kejadian, berhadapan langsung kejadiannya, jadi rasanya itu beda. Jadi semacam kalau orang misalkan ya makan pecel, orang makan pecel, sudah pernah makan pecel, pasti dia itu yakin bahwa pecel itu rasanya begini, ada pedesnya, ada kacangnya, ada begini. Itu karena yakin, sudah pernah merasakan. Sedangkan orang yang berdasarkan keilmuan ya, keilmuan itu bahwa pecel itu begini, cara memasaknya begini, itu keilmuannya, itu namanya ilmu yakin. Baca tapi belum pernah masak dan merasakan rasanya pecel, hanya dari baca. Oh, ternyata pecel itu dibuat dari bahan kacang, oh ada sambelnya sekian, oh ada. Jadi dari ilmu ya, dari ilmu orang lain. Nah, kalau dari orang cerita, membaca kisah, misalkan membaca cerpennya orang itu beli pecel. Pada suatu pagi saya beli pecel begini rasanya, waktu itu enak sekali kok, rasanya kenyang. Nah, orangnya terus yakin, ternyata enak juga pecelnya. Itu namanya apa namanya? Ainul yakin, keyakinan dari testimoni orang lain, belum merasakan sendiri. Rasanya beda kalau panjenengan makan pecel dan merasakan, oh rasanya pecel itu begini, oh ternyata pecelnya macamnya banyak, oh ternyata begini. Nah, itu ya, ini menurut saya tadabbur ya, bedanya ilmu yakin, ainul yakin sama hakul yakin. Nah, seperti itu juga ya, seperti imajinasi itu. Kalau misalkan saya mengalami suatu perjalanan rohani ya, imajinasi, terus kemudian saya itu menceritakan, itu sebagian tidak percaya ya wajar, sebagian percaya ainul yakin, sebagian lagi masih ilmu yakin.
percaya ilmunya tapi tidak percaya sama omongan saya. Semoga paham. Jadi itu hanya keyakinan. Sama kalau kita dari ajaran dari guru-guru silsilah ya, itu kita itu baca dari kitabnya beliau, guru-guru silsilah itu semacam Syekh Abdul Qadir Jailani, kita baca Futhul Ghaib ya, atau Sirrul Asrar, itu kita baca. Nah itu kita sedang ilmu yakin, mempelajari karena yakin sama tulisannya Syekh. Jadi nah nanti setelah ketemu orang yang sudah menjalani, misalkan orang yang sudah ngeten terus cerita bahwa dia ngeten begini cerita lagi, nah kita yakin, akhirnya kita itu keyakinannya naik menjadi ainul yakin, percaya dari testimoni orang itu, ternyata orang ngeten itu begitu, bisa menaikkan tingkat tawakal dan lain sebagainya. Nah setelah ngedan sendiri selama 21 hari 41 hari baru merasakan apa rasanya ngedan itu, diusir-usir orang, terus nggak makan seharian dan lain sebagainya. Itu namanya hakul yakin, bahwa yakin bahwa makan itu ditanggung Allah, tawakal, semacam itu ya. Nah sekarang kita bahas tentang perbedaan antara imajinasi dan halusinasi ya. Ini suatu hal yang berbeda jauh, baik dalam pemahaman dalam hakikatnya maupun dalam pemahaman di bidang dunia psikis atau psikologi dan dunia kesehatan mental atau kesehatan pikiran ya. Perbedaannya yang pertama adalah definisi imajinasi itu sudah berbeda dengan halusinasi ya. Yang pertama, imajinasi adalah kemampuan pikiran atau mental untuk membuat atau membayangkan sesuatu yang tidak nyata atau tidak ada dalam kenyataan. Nah itu membayangkan, tapi dikontrol dengan keinginan manusia itu sendiri ya. Nah sedangkan halusinasi itu definisinya adalah pengalaman dari sensorik ya, baik sensor indera ya, baik penglihatan, pendengaran ataupun indera perasa lainnya, itu yang dirasakan oleh seseorang tanpa adanya rasangan eksternal yang sesungguhnya. Jadi itu semu atau palsu, aspal gitu ya, asli tapi palsu, rasanya kok seperti asli tapi palsu. Itu definisinya ya. Jadi definisinya sudah berbeda. Yang perbedaan yang kedua adalah dari sumbernya. Sumber imajinasi itu berasal dari pikiran ya, jadi mental, dan dapat dikendalikan oleh manusianya, oleh individunya, itu bisa dikendalikan. Nah kalau halusinasi itu sumbernya yaitu pengalaman palsu yang terjadi di luar kendali individu. Jadi itu seperti ya didatangi pengalaman yang aneh, nah, di luar kontrol ya. Jadi sebagai objek bukan sebagai subjek. Semoga paham seperti itu. Yang ketiga adalah konteksnya. Konteks dari imajinasi sendiri adalah sering digunakan dalam beberapa bidang, misalkan seni, kreativitas ya, atau proses pemecahan masalah, problem solving ya. Sekarang itu ada bidang-bidang yang namanya bidang kreatif ya, itu salah satu penggunaan imajinasi ya, imajinasi untuk usaha. Sedangkan halusinasi itu konteksnya itu sering terjadi pada gangguan mental manusia ya. Jadi itu halusinasi itu
banyaknya itu ada di daerah RSJ, rumah sakit jiwa, tidak ada di bidang-bidang usaha. Halusinasi itu karena tidak terkontrol gitu ya, yaitu misalkan gangguan bipolar, skizofrenia, terus kemudian paranoid, terus mengkonsumsi zat-zat lain dan lain sebagainya. Itu perbedaan yang ketiga, konteksnya sudah berbeda. Nah, kemudian perbedaan yang keempat adalah individu atau manusia yang menggunakan imajinasi itu tetap sadar, dalam keadaan sadar ya. Misalkan ada kisah kalau ruhania ya, sadar itu berbicara dengan, kan ada dawuh ya yang kisahnya sadar berbicara dengan ruh dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mediumisasi, bukan, tapi sadar. Jadi itu seperti kalau di film-film atau di internet itu ada orang yang ngobrol sendiri ya di video, dilihat di videonya nggak ada orang tapi dia merasa ngobrol sendiri. Nah itu adalah makhluk yang tidak tertangkap kamera seperti itu, tapi tertangkap indera yang ngomong, lawan bicaranya. Nah ini sadar, sehingga apa yang mereka bayangkan itu tapi tidak nyata, tapi sadar bahwa itu tidak nyata, jadi seperti itu. Nah yang perbedaan yang keempat ini, kalau halusinasi itu orang yang mengalaminya itu cenderung tidak sadar atau percaya bahwa pengalaman tersebut itu nyata, seperti kejadian nyata, jasad gitu, jasmani nyata, dianggap begitu ya, meskipun tidak ada bukti fisik yang mendukung, meskipun nggak ada bukti fisik ya. Tapi kalau dari cerita-cerita ruhani kan sudah sadar bahwa itu tidak bukti fisik, tapi itu sadar dia, jadi seperti itu. Jadi itu imajinasi itu seperti itu, ada perbedaannya ya. Semoga paham ini ya. Ini soalnya menjurus ke bidang psikologi ya. Yang terakhir, perbedaan yang kelima adalah kalau imajinasi itu konotasinya positif ya, dalam artiannya positif. Artinya apa? Dapat digunakan untuk ide-ide baru, untuk membayangkan hal-hal yang bagus-bagus, merencanakan kejadian di depan dan memecahkan masalah di depan dan lain sebagainya. Konotasinya itu bagus, itu positif. Sedangkan halusinasi itu konotasinya negatif, yaitu merupakan gejala gangguan mental dan mempengaruhi kesehatan mental, sehingga seseorang itu pandangannya itu negatif, jadi bisa hiper gitu ya, bisa paranoid dan bisa efek lainnya, efek yang banyak negatif. Nah jadi dengan demikian imajinasi itu kemampuan gambaran mental atau pikiran yang tidak nyata ya, mampu menggambarkan yang tidak nyata tapi dengan sadar ya. Itu perbedaannya ya. Kemudian khayalan itu sering terkait dengan gambaran yang muncul di pikiran secara acak datangnya itu tidak diperkirakan atau tidak sadar gitu ya. Pokoknya ini sebagai objek, bukan sebagai subjek ya, jadi gitu. Nah ini ada lagi perbedaannya imajinasi dengan khayalan ya. Khayalan itu atau khoyali, nah bahasa Arabnya ya. Bedanya dengan imajinasi ini sebenarnya tipis, tapi tetap ada bedanya khayalan dengan imajinasi ini, karena perbedaannya cukup halus. Yakni perbedaannya adalah kalau imajinasi tadi mampu membuat gambaran atau bayangannya, ide baru di pikiran kita yang bagus-bagus seperti itu. Sekarang kan khayalan itu terkait gambaran muncul pikiran itu yang acak tadi, sama, hampir sama dengan halu tadi, cenderung ke arah halu kalau khayalan itu.
Jadi kadang-kadang saat sedang tidur itu berfantasi ya namanya itu, ataupun sadar tapi ngefly gitu karena obat itu berfantasi, terus berpikir melayang yang aneh-aneh. Jadi seperti itu karena sebab kimia. Jadi imajinasi itu lebih fokus bisa dikendalikan, sedangkan khayalan cenderung lebih acak yang tidak disengaja atau efek dari sesuatu benda. Demikian, semoga paham. 1-2 kata dari saya ya, sedikit-sedikit baca saja, nanti lama-lama diulang-ulang akan menjadi, mudah-mudahan bisa diberi Allah pemahaman seperti pemahaman para nabi dan daya ingat seperti daya ingat para rasul ya. Saya kira cukup sampai di sini ya. Jangan lupa terus bahagia apapun kondisinya, bagaimanapun itu tetap selalu bahagia, dan jangan lupa lagi tetap terus puter terus tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.